Gara-gara mengantuk, sebuah angkot harus terperosok ke saluran air di depan pintu masuk tol Petukangan, Jakarta Selatan. Tak hanya menimbulkan kerusakan, tapi kejadian ini juga mengundang perhatian warga sampai membuat lalu lintas sempat tersendat. Mohon izin, Komandan, ada informasi masuk, warga datang ke kantor sektor. Informasi yang bersangkutan melihat sebuah kendaraan umum berupa angkutan kota yang terperosok ke dalam saluran air. 5 personil dengan unit light rescue persiapan 98 TKP. Lapangan mohon dimonitor. Tanpa berlama-lama, petugas langsung bersiap untuk menuju ke TKP. Sirene pun dinyalakan sebagai tanda ada peristiwa yang harus segera ditangani. Setibanya di lokasi, para kesatria biru ini langsung melakukan identifikasi untuk menentukan langkah strategis dalam proses evakuasi. Informasi dari si supir angkot tersebut yang bersangkutan itu mengantuk. Dia nggak ngelihat trotoar itu menyempit, jadi dia naik ke atas trotoar, langsung masuk kedua bannya itu ke dalam saluran air. Saya juga nggak tahu tuh, waktu itu bingung juga tuh harus telepon siapa gitu. Sedangkan waktu itu ada orang lewat, jadi saya mau nggak mau juga minta tolong sama orang itu. Akhirnya diteleponin ke damkar dan syukur damkar responnya juga cepat. Untungnya saat itu kondisi cuaca cukup terik, sehingga membuat saluran air tidak digenangi oleh air. Jadi para petugas bisa lebih leluasa untuk mendorong mobil ke atas menggunakan alat hidrolik ram Weber. Setelah rata dengan permukaan aspal, barulah nanti mobil akan ditarik keluar dari selokan. Jadi semua personil turun ke bawah karena emang fokus kita itu adalah mengangkat kendaraan tersebut. Tapi nampaknya upaya evakuasi tidak semudah rencana awal. Karena medan yang cukup sempit dan perbedaan tinggi permukaan membuat proses pengangkatan jadi sedikit mengalami kesulitan. Jadi kita harus improve dengan peralatan yang ada di sekitar agar menempatkan peralatan kita agar kendaraan itu bisa naik ke atas. Setelah hampir 2 jam lebih, akhirnya angkot yang terperosok tersebut berhasil diangkat. Terus, alhamdulillah. Beruntung supir angkot tidak mengalami luka dan saat itu sedang tidak ada satupun penumpang di dalamnya. Jadi kalau mengantuk, lebih baik istirahat dulu ya. Jangan paksakan untuk mengemudi karena fatal akibatnya.